mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah qiyamul Ramadan yang sama-sama Allah kita semua akan selalu mendapatkan rahmat Allah, karena sesungguhnya bulan Ramadan ini adalah kita semua berada dalam suatu tempat atau suatu waktu, yaitu untuk berjuang mendapatkan rahmat Allah. Maka tugas di dalam bulan Ramadan adalah siang hari berpuasa, berarti puasa adalah saum atau menahan diri, mengosongkan diri. Kemudian malam harinya meningkatkan ibadah sholat kita. Nanti kita akan juga di akhir dengan mengeluarkan zakat fitrah. Maka apa yang sudah kita lakukan pada malam hari ini yaitu mengerjakan ibadah sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunat yang kita baru selesaikan, yaitu sholat sunat tarawih. Jadi sebutan tarawihnya adalah sebutan santai. Teringat kita sebuah hadis yang berbunyi la salata liman lam yaqra bi fatihil kitab. Dikatakan dari sebuah hadis Sahih Bukhari nomor hadis 714, tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Kita akan buka sedikit masalah Fatihah. Ada janji Allah kepada hambanya bahwasanya Allah membagi Fatihah itu ada dua. Maka yang pertama ada yang disebut dengan hak Allah, kemudian ada yang disebut dengan hak hamba. Barang siapa yang mengembalikan hak Allah, maka apapun urusan keduniaan akan Allah berikan. Di janji Allah. Sebagaimana yang tersebut innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Jadi ini senjatanya. Salat adalah pertemuan. Ketika kita bertemu dengan Tuhan, maka di sana ada perjanjian atau redaksi yang disebut dengan Fatihah. Apabila kita ini di dunia ingin menaklukkan dunia atau hendak mengalahkan dunia, yang pertama ujar Tuhan, kembalikan hak Tuhan, kembalikan. Apa itu? Yaitu 3 ayat suratul Fatihah. Ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 itu hak Tuhan, jangan sampai diakui. Yang pertama hak Allah yang berbunyi alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya segala puji Tuhan semesta sekalian alam. Itu artinya atau terjemahan. Maka di sini yang berhak dipuji dan memuji hanyalah Dia atau Allah. Nah, di sini kita hati-hati. Apabila kita senang akan pujian, berarti mengambil hak Tuhan. Kemudian apabila kita sakit hati ketika difitnah, ketika dicaci maki, ketika dihina, berarti itu taatli. Ini makanya kita hidup di dunia ini macam-macam yang kita temui, kada mau diris, kada mau urus. Karena kada kita ambil hak Tuhan. Jadi yang pertama, jangan sesekali kita merasa bangga. Jadi orang Banjar himung, ketika dipuji himung kita itu jangan mau kita itu, dan jangan pernah sakit hati ketika dicaci, dihina ataupun jangan pernah sakit hati. Karena ada ayat 3 tadi. Kemudian ayat 2 ada yang berbunyi Ar-Rahman Ar-Rahim. Sifat Rahman, sifat pengasih, sifat Rahim, sifat penyayang. Itu Tuhan juga punya, jangan diakui. Contohnya apa pada diri manusia? Yaitu yang pertama sifat pengasih. Ketika kita memiliki suatu kemampuan untuk memberikan pertolongan kepada orang lain,
atau bantuan kepada orang lain, lalu muncul kalimat jaka pada aku. Jangan ada aku dia menolongi, ada harapan. Ini tak akui ini mengambil hak Tuhan. Ada menyangan kita hidup di dunia ini akan disidang nantinya. Maka orang yang salat harus berfatihah, tapi belum tentu ketika orang membaca fatihah yang berfatihah. Kenapa? Karena ampun Tuhan diakui. Allah sifatnya pengasih. Allah tidak pernah pandang bulu. Semua makhluk yang Allah ciptakan Allah kasihi. Contohnya apa? Allah tidak pernah memandang agamanya. Tapi semua makhluk yang Allah ciptakan Allah kasihi. Apa bentuknya? Allah jamin rezekinya. Makanya apapun agamanya di muka bumi ini selalu Allah berikan rezeki. Itulah sifat pengasih Allah. Allah tak berbagi dipilih. Karena semuanya adalah jaminan daripada Allah. Allah itu menjamin wama min dabatin fil ardi Allahi ila rizquha. Kecuali Allah yang menjamin. Semua yang Allah ciptakan Allah jamin rezekinya. Tapi sifat pengasih ini ada pada diri manusia, sehingga inilah yang menimbulkan kesombongan, keangkuhan. Menolongi merasa akurnya, dia pada menolongi semua adalah sifat pengasih. Jadi apapun yang kita berikan pertolongan, bentuknya apapun itu adalah hak Allah, ampun Tuhan dulu. Kemudian Ar-Rahim, sifat penyayang. Sifat penyayang ini kadang-kadang kita menimbulkan rasa iba kepada seseorang, lalu akhirnya memberikan fasilitas. Kemudian dengan rasa ibanya memberikan pertolongan, rasa ibanya itulah yang ta'afu. Artinya penyayang ini juga jalannya boleh katakan, dia katakan aja situ. Inilah ketika sifat Ar-Rahim kita ambil, kita akui. Ini gambaran orang mengakui ayat 2 Al-Fatihah ini Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini sifatnya bila kita itu memberikan suatu bantuan atau pertolongan, ta'akui itu sifat atau tandanya ta'akui ampun Tuhan. Yang ketiga ada yang berbunyi Maliki Yaumiddin. Allah yang memiliki kerajaan, apa? Pemilik hari pembalasan. Nih, ciri-ciri yang melanggar sembahyang membaca Fatihah ayat 3 dibaca juga Maliki Yaumiddin dibaca. Hanya Allah yang memiliki hari pembalasan. Tapi ketika kita dicaci, dihina, membalas, maka Allah yang memberikan balasan. Hanya Allah yang memiliki hari pembalasan. Kenapa kita membalasnya? Ciri-ciri orang mengambil hak Tuhan itu orangnya pendendam. Jadi bila dia sifat ada ciri pendendam, udah orang wayah ini gampang tersinggung, lalu muncul hendak membalas. Ini mengambil hak Tuhan. Ayat 3 diambil. Maka bilanya 3 ayat ini diambil, maka segala urusan dunia tadi, urusan orang yang Tuhan, Allah kada bercampur tangan. Maka sesungguhnya orang yang sembahyang membaca Fatihah, ia membaca Fatihah, tapi sesungguhnya ia tidak berfatihah karena mengambil ampun Tuhan. Jadi berikan 3 ayat ini saja kita syaratnya ambilkan ampun Tuhan amalannya. Yang pertama, jangan ada ciri di diri kita ini himo akan dipuji orang, disanjung orang, jangan mau. Setiap memberikan pertolongan, bantuan jangan diakui. Biasanya kan bersedekah, berinfak dan sebagainya, akui jangan. Kemudian yang ketiga, jangan memiliki rasa dendam, ingin membalas. Ini 3 buting aja, 3 hal ini jangan sampai diambil. Apabila ini disampaikan kepada Tuhan, yang Tuhan yang punya indama amruhu iza arrada.
Barang siapa atau sesungguhnya yang mengembalikan urusannya kepada iradahku, kehendak Tuhan ini kehendak Tuhan seberitaan, maka apa? Kata Tuhan, begitu ayat ini turun, ayat ulalahu kun fayakun, maka apa aja yang dikehendaki akan aku adakan. Sesuai dengan ayat 4-nya lagi. 3 ayat tidak kita akui, maka muncul ayat 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Tuhan, antara aku dengan engkau apa yang engkau minta. Disitulah tempat kita meminta. Jadi jemaah kalau sendirian dari imaman, bila imam membaca Fatihah, dia diarahkan pas di ayat 4. Begitu imam untuk membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dalam hati saja apa yang dia kehendaki, Tuhan menawari di situ. Mohon Tuhan menawari, ujar Tuhan di antara aku dengan engkau apa yang engkau pinta. Tuhan menawari, tapi syaratnya supaya kabul tadi. Yang 3 ini kembalikan dahulu, jangan sampai diakui. Kiri tadi kita harus kita buang. Turun lagi ayat 5, ihdinas siratal mustaqim. Ini antara aku dengan engkau, siapa dia Tuhan akan engkau pintakan. Kalau yang meminta akan laki, meminta akan bini, meminta akan anak keluarga, ini di ayat 5 kita akan lagi. Turun lagi ayat yang ke-7, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ujar Tuhan yang terakhir dengan engkau dan semua makhluk, semua hambaku. Apakah hendak engkau atas makhluk, atas hamba-hamba yang lain apa? Tentunya adalah keselamatan. Jadi tindakan keselamatan atau ampunan untuk semua umatnya Nabi Muhammad. Ini intinya daripada orang yang salat berfatihah, karena bunyi hadisnya tadi la salata liman lam yaqra. Tidak dikatakan sembahyang orang yang tidak berfatihah. Bukan yang membaca fatihah, orang sembahyang membaca fatihah sebeletaan, tapi belum tentu berfatihah. Kenapa? Karena ini munafik membaca fatihah tapi tidak dipakai, fatihahnya tidak dipakai. Jadi intinya kita salat berfatihah tidak hanya dibaca tapi diamalkan, karena Al-Quran itu adalah diamalkan baru ada. Kalau cuma dibaca, maka bacaan ini kadang melewati torak atau kadang melewati pemburukan yang sudah kita jelaskan malam tadi. Bacaan kita kadang melewati pemburukan, kadang melewati Masjidil Haram, sehingga ada masuk tambah ke dalam hati, maka tidak ada nilainya Fatihah kita. Jadi bila kita dari imaman, maka imam membaca Fatihah itu jadi Fatihah makmum dia. Sama aja imam membaca, kita mendengarkan, sama berapa dapatnya pahala imam membaca Fatihah, kita sama dapat saja juga asal mendengarkan. Kecuali imam membaca Fatihah, kita berjalan hati kita kemana-mana ada mendengarkan. Jadi cukuplah kalau sembahyang dari imaman, dengarkan Fatihah imam menjadi Fatihah makmum. Tapi bila imam nanti membaca Fatihah secara sir, biasanya pada rakaat kedua dan rakaat keempat kalau sembahyang wajib. Tapi kalau sembahyang sunat, imam membaca Fatihah keempat rakaatnya. Jadi cukup dengarkan Fatihah imam sama dengan Fatihah kita juga, sama nilainya, ada belain. Artinya Fatihah imam menjadi Fatihah makmum asal kita mendengarkan. Nah, begitu majelis singkat kita pada malam hari ini. Sekiranya mudah-mudahan para jamaah bisa memahaminya agar Fatihah ini benar-benar diamalkan, karena perintahnya tadi atau larangannya tadi bahwasanya tidak disebut salat, bukan orang sembahyang, orang menghadap berfatihah. Kenapa? Karena bunyi ayatnya difatihul kitab itu artinya orang sembahyang tapi inya ada membaca dirinya salat.
Itu maksudnya, bukan Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in keberadaan karena akan hafal Fatihah. Tapi di dalam bunyi hadisnya tadi, ibadihil kitabi, orang yang sembahyang tidak disebut orang sembahyang bila kata bisa membaca dirinya. Membaca dirinya apa? Bila kita tersinggung, sakit hati, hendak membalas, kemudian senang, hibung akan pujian, itu arahnya kita kadang kala membaca diri kita seorang itu ada Fatihah arahnya. Nah, jadi intinya adalah rahasia hidup sukses, rahasia bisa menaklukkan dunia adalah kembalikan hak Allah melalui rukun salat, rukun qauli yang dibaca adalah Al-Fatihah. Kita kembalikan hak Allah. Cukup 3 ayat, 4 ayat ujar Tuhan, ampun makhluk, ampun kita saudarakan. 4 ayat tadi, 3 ayat, 1, 2, dan 3 itu adalah hak Tuhan. Kita kembalikan 3 ayat, maka kita bisa menaklukkan dunia. Demikian, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.